Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, para mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang kami banggakan, kami cintai. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa ya. Baik, dalam kesempatan ini Pak Edi ingin menyampaikan atau presentasikan tentang organisasi, dan organisasi. Nah, untuk itu ada 3 pertanyaan yang ingin Pak Edi kemukakan terkait dengan organisasi ini. Yaitu yang pertama adalah pertanyaan pertama, what is organization? Bahasa Inggris. Kemudian dalam pertanyaan what is organization itu, kemudian pertanyaan berikutnya, anak pertanyaannya, is it important? Is it must? Is it beneficial? Nah, ini yang pertanyaan pertama ya. Nanti kita akan mendapatkan jawabannya through the presentation atau not. Kemudian pertanyaan yang kedua, can it produce something? Can it produce great thing? Kemudian kalau kita ditanya, can you provide examples of that something, on that great thing? Kemudian pertanyaan ketiga, is there any relationship between organization and leadership? Nah, ini 3 pertanyaan ya. Kelihatannya pertanyaan mudah, itu jawabannya mudah. Maka kita satu persatu akan kita lalui pertanyaan demi pertanyaan ini. Baik. Pertanyaan pertama, coba kita berusaha untuk mendapatkan jawabannya. What is organization? Is it important? Is it a must? Or is it beneficial? Nah, ini ada ilustrasi tentang sesuatu yang menarik tentang organisasi ini ya. Organisasi ini ada seorang yang bersepeda, orang-orang bersepeda. Kita lihat mereka itu berorganisasi dalam sepeda, lalu tidak diatur ya. Setiap pagi mereka maju dari rumah ke tempat pekerjaannya. Ini orang Bantul naik sepeda berurutan ya. Antri. Kemudian dia mencapai tujuannya, tidak menyalahi aturan lalu lintas dan saling menjaga satu sama lain. Ini yang pertama ya, ilustrasi organisasi. Kemudian kita lihat yang kedua. Nah, ini adalah kekinian ini ya. Kita lihat sepedanya aja sudah sepeda kekinian, kemudian pakai helm dan sebagainya, tapi mereka bukan berorganisasi ini. Ini adalah organisasi karena menyebar nggak keruan dan tidak mengikut aturan, sendiri-sendiri saja jalan. Nah, ini ya, ini organisasi. Jadi organisasi ini adalah salah satu contoh dari organisasi yang paling dekat dengan kita, yaitu Universitas Gadjah Mada. Nah, karena Pak Edi dari Fakultas Peternakan, maka kita sampaikan bahwa Universitas Gadjah Mada, Fakultas Peternakan telah menghasilkan sarjana-sarjana yang luar biasa, menghasilkan SDM-SDM yang luar biasa, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di segala lapisan, bahkan sampai presidennya pun dari UGM. Nah, seperti apa sih UGM itu? Nah, kita lihat sebentar, itu sudah tahu semua. Ini adalah simbol UGM yang kita harus tahu. Kemudian UGM itu di kancah dunia perguruan tinggi ada urutan berapa toh? Ini kalau kita mau tahu ya, sekarang ini menurut World University Ranking 2021 itu Massachusetts Institute of Technology itu menduduki peringkat pertama. Kemudian sebelahnya Stanford University, yang ketiga adalah Harvard University. Ternyata ketiga universitas ini memang luar biasa dalam hal produktivitasnya, dalam hal organisasinya. Ya, alhamdulillah Pak Edi telah pernah mengunjungi ini ya, mendapat kesempatannya. Ketiga universitas yang Nah, ini mereka 100% produknya. Nah, kita kembali ke UGM kita ya. UGM itu ada di urutan 254 dunia ya. Wah, luar biasa, ini prestasi yang luar biasa yang kita patut bersyukur ya tentang UGM kita ini. Walaupun demikian, kita memang harus terus
berbenah, terus melakukan inovasi dan kreasi sehingga UGM akan terus-menerus melejit rankingnya ini. Nah, kemudian ini salah saja. Kemudian apalagi organisasi pendidikan tinggi yang luar biasa saja. Salah satunya adalah University of Glasgow. Kenapa ini Pak Edi menampilkan University of Glasgow ini? Karena university ini adalah di mana tempat Pak Edi menempuh pendidikan masternya. Itu suatu organisasi yang luar biasa capaiannya. Ini University of Glasgow. Ini ada di United Kingdom ya, di Skotlandia tepatnya. Kalau kita melihat rankingnya pun luar biasa, 77 University of Glasgow ini. Ranking dunia 77. Dan ini University of Glasgow ini didirikan, established tahun 1451, 1451. Wah, Indonesia belum merdeka, masih zaman Majapahit waktu itu. Ini Universitas Glasgow. Nah, ini rankingnya juga demikian. Oh, ini nanti dibaca saja, bisa di-search di guide. Kemudian ada lagi organisasi yang menghasilkan produk yang luar biasa. Karena mengapa ini UPM ya? UPM ya Pak Edi menjadi contohnya karena Pak Edi berasal dari UPM ya, PSC-nya. UPM ini adalah universitas yang juga menggunakan organisasi yang kuat. Ini bahkan melampaui UGM yang rankingnya 132 ini. UGM 250. Ini juga universitas yang luar biasa, bahkan mendapat 5 star. Baik, ini kita lalui saja. Kemudian apalagi kira-kira organisasi ini sehingga dia menghasilkan organisasi ini. Nah, ini adalah satunya adalah UGM ini juga sudah merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan profesi insinyur. Nah, kebetulan Pak Edi masuk sini ya. Kemudian juga organisasi lagi. Kalau tadi adalah organisasi pendidikan, ini adalah organisasi profesi. Persatuan Insinyur Indonesia. Ini organisasi juga ya, organisasi profesi. Kemudian berikutnya adalah organisasi profesi Indonesia, organisasi profesi tingkat ASEAN. Tingkat dunia ada juga. Kemudian yang terakhir adalah organisasi olahraga. Ini mengapa Pak Edi sebutkan karena Pak Edi karena menjadi salah satu anggota dari sini. Jadi organisasi itu nanti tentang definisinya ini sekilas saja secara cepat bahwa organisasi adalah sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional, sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali. Nah, ini kerjasama itu untuk apa? Untuk memanfaatkan sumber daya. Sumber daya itu ada sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya material, sumber daya mesin, sumber daya metode dan sebagainya, sarana prasarana, sehingga digunakan secara efisien, efektif untuk mencapai tujuannya dalam organisasi. Kemudian ada jenis organisasi, ada yang formal, non formal, formal, informal, non formal. Kemudian bentuk-bentuk organisasi. Tadi setelah Pak Edi singgung di depan bahwa organisasi itu ada organisasi perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan, organisasi siswa sekolah, organisasi profesi, organisasi olahraga, organisasi negara, organisasi dunia. Bisa lanjutkan aja. Nah, oleh karena itu dalam organisasi itu maka kita semuanya yang menjadi satu itu harus berpartisipasi. Ya, karena nanti akan mendapat benefit yang luar biasa itu ya. Kalau kita bergabung pada organisasi pendidikan, misalnya menjadi mahasiswa ya, S1, S2, S3, kita akan mendapatkan ilmu, mendapatkan gelar dan sebagainya. Organisasi profesi juga demikian. Nah, kita harus share, berpartisipasi, kontribusi dalam pikiran, psychological and participation. Kemudian tenaga, physical participation, pikiran dan tenaga dua-duanya, keahlian, barang, uang dan sebagainya. Nah, akhirnya organisasi seperti itu. Jadi organisasi adalah very important. Organisasi adalah emas atau suatu keharusan. Organisasi adalah akan memberikan benefit, memberikan manfaat. Lalu pada pertanyaan yang berikutnya, can it produce something? Apakah dia dapat menghasilkan sesuatu? Apakah dia organisasi ini dapat memberikan sesuatu? Yang jelas. Tidak hanya suatu something, bahkan great thing. Ya. Coba, can you provide example? Ini Pak Edi akan memberikan example ya. Satu contoh ya, satu contoh. Ini tentang otomotif, ya, otomotif salah satu contoh. Nah, para mahasiswa yang berbahagia, tentu saja
pernah melihat suatu kendaraan ya, kendaraan ini. Ini adalah satu jenis kendaraan yang diciptakan, diinvensi atau dibuat tahun 1800-an. Luar biasa ya. Berapa abad yang lalu ya. Kemudian diluncurkan launchingnya 1901. Nah, kemudian 30 tahun kemudian sudah berubah, mengalami perubahan metamorfose yang luar biasa. Ini kira-kira apa ini mereknya? Ini sudah kita lihat. Ini adalah suatu otomotif bermerek Mercedes-Benz. Suatu kendaraan yang luar biasa, nyamannya, safety-nya. Dan ini produknya sudah mendunia. Ini yang warnanya abu-abu. Ini warnanya yang putih ini juga. Ini adalah Mercedes-Benz seri berikutnya. Nah, kalau kita melihat ini adalah Mercedes-Benz jenis Simplex 1906 dibuat. Sudah masuk museum. Saya belum menanyakan tentang harganya ya. Nanti harganya terakhir. Ini adalah yang seri 2020 BMW AMG C65S Cabriolet. Kemudian ini adalah 2020 Mercedes-Benz kelas AMG Coupe C60, kemudian ada with navigation, everyday dan sebagainya. Nah, kira-kira harganya berapa ini kira-kira? Ini harganya yang abu-abu itu 96.000 US dollar. Atau kalau kita kurs ke rupiah, Indonesian rupiah menjadi 1,3 miliar. Wah, ini satu mobil ini ya, luar biasa. Ini yang lebih canggih lagi ini dengan navigation ini harganya 185.000 US dollar atau di kurs rupiah 2,6 miliar. Wah, luar biasa ini. Sebuah kendaraan ini harganya sini. Tapi yang kan 1908 masih Simplex ini harganya berapa? Invaluable, tidak ternilai harganya ini ya. Nah, seperti apa sih 2,6 miliar itu dalamnya? Nah, ini kita lihat ini. Nah, ini dalamnya seperti ini. Wah, luxury sebenarnya. Ini bisa drive sendiri, bisa beli sendiri. Nah, ini adalah suatu contoh gambaran tentang produk organisasi. Ya, and this is a great thing. Dan produk organisasi ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kemampuan. Ini pasti orang yang punya kemampuan luar biasa, karena di situ masuk teknologi canggih di situ ya. Semua teknologi mutakhir ada di Mercedes-Benz S Special Class AMG S63 Coupe with navigation and AWD. Nah, ini suatu produk yang luar biasa sehingga memberikan kenyamanan, safety yang luar biasa. Nah, sekali duduk masuk dalam mobil itu, wah, 2,6 miliar. Ini adalah produk wirausaha ini karena berasal dari organisasi dan luar biasa organisasinya ini. Nah, can you provide another example? Silahkan. Nanti ini menjadi PR ya, silahkan kamu buat suatu produk yang luar biasa. Ini ya, contoh adalah produk otomotif. Mana otomotif itu luar biasa diperlukan bagi kehidupan manusia. Ini silahkan. Nah, kemudian pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini adalah, is there any relationship between organization and leadership? Apakah ada hubungannya antara organisasi dan leadership? Nah, kalau pertanyaan seperti ini pasti ini 100% bahkan 1000% ada korelasinya, ada relationship-nya. Bahkan korelasinya itu kalau diuji statistik sangat-sangat signifikan, 100% signifikan bahwa korelasinya positif antara organisasi dan leadership. Baik, oleh karena itu ini ada beberapa contoh-contoh bagaimana organisasi itu bisa membawa atau mendidik leadership seseorang. Bagaimana organisasi itu bisa meningkatkan secara tajam, secara signifikan kemampuan leadership atau kepemimpinan seorang. Jadi organisasi itu pasti ada anggotanya ya, nggak mungkin ketua tanpa anggota, pasti anggotanya.
anggota ini bersama-sama dengan ketuanya akan menuju tujuan organisasi tadi. Ya. Nah, seorang ketua ini karena dia membawa semua anggota ini harus dia mempunyai keteladanan. Nah, harus bisa memberikan teladan. Organisasi dia akan menjadi leadership dan seorang ketua akan menjadi pasti di depan ya. Pasti akan berada. Dalam istilahnya Engarso Sung Tulodo. Ini slogan pendidikan yang dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara Pendidikan, Engarso Sung Tulodo. Jadi ketua dia harus memimpin para anggotanya bersama-sama untuk mencapai tujuannya. Kalau tujuan tadi produsen mobil Mercedes-Benz itu adalah untuk produksi terus-menerus ya mobilnya sehingga menjadi tujuan. Nah, ini seorang pemimpin. Kemudian tidak hanya cukup itu saja. Seorang pemimpin juga harus bisa berada di tengah-tengah yang dipimpin. Ing Madya Mangunkarso. Dia tidak hanya di depan aja, tidak hanya mau di depan, tapi dia bisa berada di tengah-tengah yang dipimpin. Kemudian Ing Madya itu artinya di tengah-tengah bersama-sama dengan anak buahnya, anggotanya untuk melaksanakan roda jalannya organisasi. Dan kemudian Mangun Karso, memberikan semangat, memberikan karsa, memberikan kehendak para anggotanya untuk mencapai tujuannya. Ini leader atau leadership. Kemudian yang berikutnya adalah seorang ketua itu tidak hanya tadi di depan Engarso Sung Tulodo, kemudian di tengah Ing Madya Mangunkarso, tapi juga bisa dia di belakang. Jadi ketua itu dia harus selalu di depan. Ketua itu bisa juga di belakang dan dia tatkala di belakang dia mendorong anak buah untuk maju, mendorong anak buahnya untuk berprestasi. Handayani, memberikan support, memberikan tenaga, memberikan energi sehingga organisasi itu berjalan terus-menerus mencapai tujuannya. Nah, ini ada suatu film yang sangat menarik terkait dengan organisasi, ya, terkait dengan Ing Tut tadi. Menarik sekali, luar biasa tadi. Ing Tut atau Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tutwiri Handayani. Dan ini merupakan slide terakhir ini. Oh ya, ini akan berlanjut ke animasi. Nah, sebelum animasi ini ditayangkan, animasi ini tentang sengumpulan burung. Waduh. Sebenarnya bukan burung sih, ini angsa gitu, angsa. Dan angsa kita tahu bahwa angsa-angsa di Eropa, di negara 4 musim itu akan bermigrasi dari benua Eropa yang bermusim dingin ke daratan benua juga yang bermusim mild atau semi atau panas. Ini akan migrasi dengan cara terbang berombongan, dan terbangnya itu pasti dia membentuk formasi huruf V, formasi huruf V. Ternyata formasi huruf V ini formasi yang luar biasa dalam mencapai tujuannya, karena ternyata yang paling ujung sendiri formasi V ini, maka dia akan memecah udara itu, gelombang udara itu, sehingga dia harus mempunyai power kekuatan yang lebih. Kemudian di belakangnya ini tinggal mengepakkan sayap aja secara pelan-pelan dia sudah terbang. Dan ternyata ada efisiensi 71% energi yang dihabiskan oleh anak buahnya. 71% anak buahnya itu. Kalau dia mengikuti terbang dalam formasi V ini ya. Paling depan adalah pemimpin, kemudian dua belakang. Kemudian pemimpin ini juga nggak selamanya akan di depan yang memimpin ini. Kemudian dia saking lelahnya kan dia pindah pada bagian belakang, dan yang nomor 2 ini akan menggantikan di depan. Jadi terus-menerus sehingga burung itu bisa bermigrasi ribuan kilometer karena ada organisasi, kemudian ada efisiensi energi, dan dia ada kerjasama ini yang rutin. Nah, ini film ini merupakan film animasi yang dibuat orang-orang Prancis, dan ini bisa dijelaskan, ini sebetulnya secara kebetulan aja ini adalah konservasi angsa yang ada di Eropa karena banyak diburu gitu ya, kemudian dikonservasi. Tapi justru dari konservasi itu malah menimbulkan
Dalam konservasi itu burung-burung itu dilatih untuk terbang, sehingga bentuk formasi. Nah, bagaimana si konservator ini melakukan? Dia juga kemudian terbang menggunakan light, pesawat yang ringan, light. Nah, kemudian bisa mengikuti itu, bahkan mengikuti terbang burung-burung ini. Nah, ini sangat menarik sekali, dan ini terkait dengan organisasi terbang, gimana mengorganize terbang secara natural, secara alami. Kemudian juga di situ ada timbul leadership. Leadership bisa di depan, di belakang, dan di tengah, dan sebagainya, saling menyemangati sehingga akan menjadi tujuan. Oke, sebagai penutup, Kak Paidi akan mempersembahkan film ini. Mudah-mudahan animasi ini bisa lebih menguatkan kita bahwa organisasi itu is very very important. Organisasi itu is must. Organisasi itu is bring a beneficial, a lot of beneficial. Akhirnya organisasi itu akan produce something and great thing. Akhirnya organisasi itu akan membawa kita mendapatkan leader yang luar biasa. Oke, silahkan menikmati film Pak Edi, durasinya kurang lebih 6 menit. Ya. Here in France, it's possible to fly like a goose. Weather permitting, ordinary tourists can take flight in an ultralight and enjoy an exhilarating experience over the French countryside. Today I'm meeting Christian Moulec. He's a meteorologist by profession, but has been a bird lover since childhood. He began flying with them as part of a conservation project. I migrate with these birds in order to reintegrate them into nature. Some of these species disappeared because of hunting. These are birds that were facing extinction because of hunting during winter. I came up with the idea of teaching a new generation of birds that were living in captivity to migrate to protected areas in the southwestern part of Germany where they can spend the winter. Other animals also live in harmony with Christian's 200 birds. He tells me about the 12 different protected species on his farm near Aurillac in central France. Moulec flies at least once a day, usually in the mornings with his birds. Before each flight, he conducts a thorough check of his ultralight. There's so much to pay attention to when you're flying with birds. I've taught other pilots how to do it, but they never really get how it's done. I can do it because I know how to watch the birds. My eyes are always on the birds when I fly to make sure they don't get hurt. I don't think about piloting the aircraft. The geese, meanwhile, are tame but temperamental. So it's always been man's dream to fly, and I'm not only going to take to the skies today like a bird, I'm going to take to the skies with birds. Like dogs going for a walk, the geese get excited about their flight. We go. You're welcome on board. Okay, bon vol. Okay. In this case, I think the helmet is wearing me for protection. I'm not really sure if I know what to expect here. If the birds can do it, then so can I. And here we go. After the initial shock of taking off, I soon get into the sensation of soaring through the skies with the birds. Christian even encourages his guests to gently touch the geese once in flight, which is easy to do as their wings flap just centimeters away from my face. Now I truly know what it is like to have goosebumps. And I must say, this is the most incredible experience that I have ever had. After about 35 minutes in the air, we come in for the landing, which is actually somewhat scarier than the flight itself. But I am eager to go for another round. Encore une fois. But the birds aren't ready to land just yet. I actually got tears in my eyes watching these birds fly. It was absolutely incredible. And Christian, thank you so much for a wonderful flight. That was amazing. You're welcome.
back at Christian's farm, guests can retreat to one of the 4 tree houses he had custom built. He wants his visitors to really connect with nature. So this morning I flew like a bird. It's time to live like one. Each cabin is comfortably outfitted with a bed, bathroom, and deck with a view of the countryside. Everything you see and smell here is natural, and that's good for us. People who come here every year to stay in the cabins and fly with the birds want to reconnect with nature and reboost their energy. You can't do that in the city. After experiencing Christian's life for a day, I too am ready to unwind. Wow, what a day. This has been quite a day of firsts for me. My first flight in an ultralight flying with birds, and now my first time staying in a tree house. All right, so for me, it's goodbye for now. Au revoir. Come on, birdie, let's go. Come on. And as the day comes to an end, I can still feel the wind beneath my wings. Ya, para mahasiswa sekalian berbahagia, demikian tadi sebuah film tentang Fly Like a Goose, itu Fly Like a Goose. Jadi terbang seperti angsa atau burung di udara. Jadi itu bisa kita lihat bahwa mereka selalu dalam formasi V, saling membantu sama lain. Jadi suatu organisasi yang menarik dari angsa ini. Bahkan dari ini Christian Mulek ini, dia tadinya seorang meteorologis, kemudian dia lalu juga mempunyai hobi sejak lahir ya. Sejak lahir dia suka tentang ternak, suka tentang hewan. Bahkan dia kemudian menjadi bird conservation expert gitu ya. Jadi ini luar biasa, ini bisa menjadi organisasi, tapi bisa juga menjadi contoh bahwa ternyata hobinya itu mendatangkan keuntungan, bisa menjadi rekreasi, bahkan bisa membuat film yang tingkatnya dunia ini ya, dan bisa mendatangkan keuntungan akhirnya finansial. Demikian dari Pak Edi tentang organisasi ini. Jadi organisasi ini luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab semua, dan silahkan kalian juga bisa mengumpulkan nanti produk-produk apa dari organisasi, hasil organisasi luar biasa ini. Sukses dan sehat selalu, dan apabila ada kurang dan lebihnya Pak Edi mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.